Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang pertama ini saya akan memperkenalkan layout website ariduan.com. Di sini menu-menunya juga. Pertama kali buka ini adalah beranda. Nah, ini di beranda ini paling atas sendiri adalah header ini. Header ini isinya nomor HP sama kontak kami. Ini kalau di mobile nggak kelihatan, tapi kalau di PC kelihatan yang atas warna biru garis ini. Nah, kalau di mobile seperti ini, menunya cuma kayak gini, garis 3, kemudian ketika diklik di sini muncul menu-menu gitu. Ini kalau di mobile seperti itu. Nah, kalau di desktop itu menunya jadi horizontal gini. Di blog ini ada 3 submenu, artikel, kegiatan, sama indeks. Di pembelajaran sendiri ini ada masih satu tok Nawusorof. Kemudian di profile ada tentang Ariduan, visi misi Ariduan. Di galeri ada galeri foto, galeri video. Terus ada agenda, ini berisi kegiatan, unduhan, berisi file-file, sama kontak ini. Kontak ini berisi form untuk mengirim email ke admin website. Nah, di blog ini kan ada artikel, kegiatan, sama indeks berita ya. Ini artikel, kegiatan, sama berita gitu aja, bahasanya kita permudah. Artikel, kegiatan, sama berita ini di halaman pertama ini muncul di sini, di blog terbaru ini. Jadi ini kan ada menu blog nih, isinya ada artikel, kegiatan, sama berita. Nah, jadi ketika posting artikel ataupun posting kegiatan ataupun posting berita, itu masuknya ke blog ini. Nah, blog ini di halaman depan ini ada 2 blog terbaru. Yang ditampilkan di halaman depan cuma 2 blog terbaru. Nah, untuk melihat blog-blog selengkapnya itu di blog ini kita masuk ke sini, artikel. Nah, nanti ini di sini daftar, sini muncul daftar artikel. Ini karena masih ada 1 artikel tok, aku uploadnya di sini cuma ada 1 artikel tok. Nanti artikel kedua, ketiga, dan seterusnya di bawahnya terus gitu sampai ada pagination 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk kegiatan kita bisa masuk ke artikel, ke blog yang fokus sama kegiatan tok, yaitu masuk ke kegiatan sini. Nah, nanti blog-blog kita yang berhubungan dengan kegiatan itu masuk ke sini semua, ke kegiatan ini. Nah, misal ini aku posting kegiatan ngaji gitu ya, nanti posting lagi kegiatan apa, bersih-bersih apa, nanti muncul di bawahnya gitu. Kemudian di blog berita ini juga nanti di sini muncul berita-berita tok. Berita-berita ini aku udah posting berita, indeks berita. Nah, ini aku postingnya sama kayak yang tadi itu, yang blog artikel sama kegiatan. Kayak gini, tips ngaji tanpa ngantuk di kegiatan ngaji gitu. Itu Nah, kemudian di beranda ini, di pembelajaran ini kan masih 1 tok Nawusorof. Nah, ini ambil dari mana Nawusorof ini? Nawusorof ini ambil dari pembelajaran yang ada di sini nih. Nah, di sini masih ada Nawusorof tok. Nah, ketika nanti di menu administrator itu tambah lagi pembelajaran apa, Al-Quran apa-apa gitu, nanti muncul di sampingnya sebelah sini ada Al-Quran, sebelah sini ada apa lagi, nanti ada di bawahnya lagi apa, bawahnya apa, bawahnya apa. Ketika kita nambah pembelajaran di sini, nambah di menu pembelajaran, nambah isi menu pembelajaran ini, itu di home sini juga nambah,
di menu sini juga nambah sub menu ke bawah ada apalagi nambah thread gitu. Kemudian di atasnya pembelajaran ini ada tentang Ridwan. Tentang Ridwan ini di sebelah kanan ada foto, di bawahnya tentang Ridwan ada deskripsi. Ini ambil dari mana? Ini ambil dari postingan profil. Nah, di profil ini kan ada dua nih, tentang Ridwan sama visi misi Ridwan. Tapi yang paling atas sendiri tentang Ridwan. Nah, di sini yang tampil di halaman beranda pertama tentang Ridwan. Nah, ketika misal halaman pertama ini ganti aja nih, jangan tentang Ridwan tapi apa gitu, visi misi misal. Ya nanti di profile ini visi misi yang dinomorsatukan. Caranya menomorsatukan nanti di halaman administrator saya kenalkan seperti apa caranya. Profile lagi butuh apa lagi selain tentang sama visi misi, misal sejarah, nambah sejarah. Nanti sub menunya ini otomatis nambah sendiri satu lagi sejarah. Nah, ketika di halaman awal ini sejarahnya aja lah yang ditampilkan. Nah, nanti sejarahnya diposisikan ke atas. Nanti di halaman home ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 struktur halaman home. Yang atas sendiri slider berisi gambar-gambar ini sama judul. Terus posisi di bawahnya ini profile, ambil dari profile ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Posisi di bawahnya yang di posisi ketiga pembelajaran, ambil dari pembelajaran ini. Nanti nambah lagi di bawahnya ada sub menu gitu, di pembelajaran sini juga nambah. Terus di posisi ketiga ada keempat ada blog. Blog ini ambil dari blog ini. Jadi ketika nanti ngisi dengan kategori artikel, kegiatan ataupun berita, masuk ke menu blog ini yang terbaru, diambil 2 terbaru, masuklah ke halaman home ini. Kemudian di posisi kelima itu ada video. Video ini di sini cuma ada 1 video tok, karena ini video yang mau diutamakan video apa. Bisa diisi video company profile Ridwan, bisa diisi video motivasi atau video apapun. 1 video yang mau diunggulkan di halaman utama itu apa. Kita kalau mau lihat video-video lainnya itu bisa masuk ke galeri. Di sini ada galeri foto sama galeri video. Di galeri video ini semua video ada di sini, tapi kita mengunggulkan 1 video aja untuk ditaruh di halaman utama itu di sini. Nah, cara mengunggulkannya seperti apa nanti di menu administrator saya perkenalkan juga. Terus di struktur paling bawah footer. Footer ini berisi judul website sama alamat website sama nomor HP sama email. Ini diubah dari menu administrator, nanti ngubahnya seperti apa juga tak kenalkan di menu administrator. Terus Let's News ini berita paling akhir, ini postingan yang paling akhir dikirim. Nah, misal yang terbaru kita ngirim tips ngaji ini, maka di Let's News di footer ini paling atas ini adalah tips ngaji. Ini karena aku yang posting paling terakhir itu tentang Ridwan sama visi misi Ridwan, maka di Let's News ini munculnya tentang Ridwan sama visi misi Ridwan. Oke, sekarang kita masuk ke tiap-tiap menu ya. Di slider ini sendiri ini ambilnya dari artikel ini sebenarnya. Nanti di halaman administrator tak tunjukkan contohnya gimana caranya bikin slider ini. Ini sebenarnya artikel modern, peduli, Qurani, baca selengkapnya. Diklik baca selengkapnya, ini masuk ke artikel.
kayak gini, ke visi misi Aridwan. Ini artikelnya aku ambil dari profile visi misi ini. Selain jadi posting apapun itu bisa dijadikan slider. Yang dijadikan slider bisa artikel, bisa kegiatan, bisa berita, bisa juga profile. Nah, ini yang tak jadikan slider profilnya, visi misinya. Ini sebenarnya visi misi ini postingan dari profile ini, visi misi, tapi sekaligus tak jadikan slider. Jadi di slide awal juga muncul visi misi ini. Ini diisi selengkapnya apa aja gitu, nanti di halaman administrator saya jelaskan. Kemudian setelah slider ini kita masuk ke blog. Di blog ini ada artikel, kegiatan, sama indeks berita. Nanti muncul ke blog sini. Kalau masuk ke sini muncul ke postingan blog yang fokus sama artikel tok. Nah, kita ngeklik artikel. Nah, kita ngeklik kegiatan, fokus masuk ke postingan-postingan yang berhubungan dengan kegiatan. Kalau kita ngeklik berita, fokus masuk ke postingan-postingan yang berbentuk berita. Ya, berita-berita itu bisa diisi berita apa aja, bisa diisi berita seputar apa, update terbaru apa-apa gitu, masukinlah ke berita. Kalau yang berhubungan dan kegiatan, masukkan ke kegiatan. Yang berhubungan dengan artikel, masukkan ke artikel. Kemudian di pembelajaran ini sendiri, ini sub menunya ketika diklik langsung masuk ke itu ya, langsung menuju ke artikel, enggak daftar artikel. Nah, kita masuk ke berita ini kan, ke blog ini kan, masuk ke artikel gini. Di sini bukan langsung satu artikel penuh, tapi beberapa artikel ada baca selengkapnya gini. Beda dengan di profil ini page satu menu, satu page. Masuk ke yang pembelajaran ini juga satu menu, satu page. Masuk ke sub menu gini langsung dalam satu postingan yang berisi pembelajaran Nahwu Shorof ini apa aja. Nah, profile ini juga sama kayak pembelajaran, satu page, satu sub menu. Nah, kemudian di galerinya ini ada galeri foto sama galeri video. Nah, galeri ini nggak bisa ditambahin ya, nggak bisa ditambahin tak galeri apa aja, adanya cuma dua, galeri foto sama galeri video. Nah, galeri foto berisi semua foto-foto. Nanti foto-foto apapun dimasukin ke galeri sini untuk koleksi foto gitu. Untuk video, galeri video juga masukinlah ke video. Nah, ini video-video berisi video kegiatan, video motivasi, atau video apapun bisa dikumpulkan di sini. Ini embed dari YouTube, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya channel dulu untuk ngupload video yang mau simpan di websitenya Aridwan ini. Jadi Aridwan ini cuma ngembed doang. Videonya sebenarnya ada di YouTube, tapi kita bisa ngeplay dari sini. Kita di sini memainkan galeri ini toh. Kita punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya Andoyo. Kali ini kita ketemu dalam rangka mata kuliah di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, pada sesi kali ini kita masih belajar awal sekali, yaitu agenda ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ini misal ini contoh bikin agenda pelantikan gubernur gitu ya. Terus ketika diklik tadi itu detail agendanya, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, panitia, ringkasan, keterangan. Ini agenda ini fungsinya untuk menginformasikan ke masyarakat kita tuh agenda yang akan dilaksanakan di pondok itu apa aja dalam waktu dekat. Misal ada kataman, ada ngecor gitu. Nah, masukinlah ke agenda sini, update agenda.
masyarakat bisa tahu tuh, oh ini udah pernah ada agenda gini, ini akan ada agenda gini. Itu ada di menu agenda. Kemudiannya di sebelah agenda ada menu unduhan. Di menu unduhan ini itu berisi file-file. Filenya berupa PDF. Ini ketika diklik unduh gini nanti mendownload file. Nah, ini kursus statistik.pdf. Kenapa ini ada menu unduhan seperti ini? Ini untuk menyimpan file-file PDF yang berbentuk e-book gitu. Misal kitab Safinah e-book gitu kan, ada, bisa dimasukin ke situ untuk mempermudah santri atau pengunjung atau siapapun yang mencari e-book. Aridwan itu punya buku apa aja sih yang berbentuk e-book, elektronik book, buku online itu apa aja, masukin ke unduhan ini. Di unduhan ini semua buku-buku online itu ada di sini. Nanti nambahin bukunya seperti apa ada di menu administrator. Kemudian yang terakhir ini menu kontak. Menu kontak ini berisi form. Yang form ini ketika diisi gini, nama yang pertama full name, nama lengkap, kemudian email, kemudian subjek, tanya-tanya gitu misal. Pesannya apa, misal halo saya mau tanya tentang pendaftaran Aridwan gitu misal. Nah gini, terus ketika di send email itu nanti emailnya masuk ke email ini nih, otomatis ke redirect ke email ini. Jadi di Gmail ini nanti cek kotak masuk pasti ada email ketika seseorang nanti send email ini. Nah makanya emailnya ini juga perlu disetting, nanti diganti email beneran. Nah ini emailnya masih email@gmail.com, nanti diganti email sembuhan. Yo, di sini ada sosial media, ini juga ketika diklik ini masuk ke sosial media, ke Facebooknya Aridwan, Facebook official. Ini halaman tidak tersedia karena aku masih ngarang. Nanti diubah Facebooknya apa, Twitternya apa, Instagramnya apa, Google Plusnya apa, biar diklik masuk bener-bener ke sosial media yang real gitu. Terus di bawahnya kontak ini ada Google Map, ini udah tak setting, jadi Google Map ini udah otomatis ada di posisi yang tepat. Pondok pesantren entrepreneur Aridwan itu tepat ada di sini, ini nggak perlu diubah-ubah. Yang di bawah ini, di bawah sendiri ini ada footer tambahan, ada sosial medianya juga. Kalau diklik ini muncul, diklik ini arahnya menuju ke sosial medianya pondok yang disetting di menu administrator. Nah jadi ini user interface-nya seperti itu, tampilannya, strukturnya seperti itu. Fokus pertama tahap pengisian itu bisa diawali dari profile dulu. Profile ini tentang Aridwan, visi misi, terus apalagi dilengkapi dulu. Jadi di sini ada sub menunya itu lengkap. Kemudian selanjutnya mengisi pembelajaran. Mengisi pembelajaran ini apa aja biar sub menunya ini lengkap. Di beranda sini juga pembelajarannya biar nggak cuma satu gini toh. Kemudian tahap selanjutnya baru blog sama galeri. Kalau udah sampai di tahap blog sama galeri ini yang pembelajaran sama profile, ini pembelajaran sama profile ini udah nggak perlu dibikin lagi, nggak apa-apa kan, karena pembelajaran sama profile ini kan sifatnya permanen, kecuali kalau ada perubahan atau penambahan pembelajaran atau perubahan visi misi atau perubahan tentang gitu baru kita ngedit.
kalau belum ada perubahan gitu kan sifatnya masih permanen. Yang dinamis kita harus update terus itu blog, galeri, sama agenda, sama unduhan. Unduhan ini juga nggak mungkin kita tiap hari pasti update satu ebook gitu kan. Kalau kita punya 50 ebook di upload semuanya ya udah, kita itu sebelum kita dapat ebook lagi kita belum posting lagi di unduhan. Agenda juga kita nggak pasti posting karena agenda kita bikin agenda cuma ketika akan ada agenda doang, akan ada agenda khataman, akan ada agenda apa gitu baru bikin agenda. Selama sebelum ada agenda kan belum bikin kan. Yang pasti rutin itu ya galeri sama blog. Galeri foto sama video tiap hari pasti ada foto baru, pasti ada video baru. Blog ini juga tiap hari pasti ada artikel baru, pasti ada kegiatan baru, pasti ada berita baru. Di update terusnya tuh di situ. Jadi di halaman beranda ini nanti blog terbarunya berubah-ubah terus. Hari ini kegiatan ngaji sama tips ngaji tanpa ngantuk, besok apa di sini tampil bocah mancing, santri mancing itu. Seperti itu pengenalan user interface aridwan.com. Dari sisi front end-nya setelah ini akan saya kenalkan sama administratornya. Oke. Di apapun yang ada di sini itu ngisinya melalui administrator. Ini cuma sebagai user interface saja, sebagai tampilan aja, tapi ngisinya kita ada di administrator. Baik ngisi slider, ngisi ini, ngisi pembelajaran, ngisi blog, ngisi video, ngisi profil, alamat dan lain itu semuanya ada di administrator. Di sini emang nggak ada menu login apapun. Nah, administratornya bersifat khusus, kasih link khusus untuk masuk ke administrator gitu. Oke, sekian pengenalan user interface front end aridwan.com-nya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.